Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sudah membuka sebuah aplikasi Superindo ya. Nah, di video kemarin kita sudah melihat demonya atau fungsi. Teman-teman lihat dulu videonya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Nah, untuk di video kali ini tuh saya akan menjelaskan dari codingannya itu menggunakan apa saja sih, gimana algoritmanya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang belum nonton demonya, silahkan tonton terlebih dahulu demonya, nanti baru teman-teman bisa melihat video ini. Oke, baik, mari kita mulaikan. Ya, di halaman pertama ini adalah halaman login ya. Kita akan coba masukkan username dan passwordnya yang sudah saya daftarkan kemarin. Itu username-nya Inky dan passwordnya juga Inky. Kita klik login atau submit. Sudah masuk ke halaman admin ya. Nah, di halaman admin kan ada tampil semuanya nih. Ada dashboard, transaksi, tambah stok, data master, laporan, dan user management ya. Kita coba masuk sebagai user tuh ininya Pramudo 711. Nah, ini kita telah login sebagai user. Yang tampilnya itu hanya dua menu ya, data master dan dashboard. Nah, saya akan menjelaskan menggunakan apa saja sih itu. Kita buka dulu Sublimnya. Nah, di sini sudah ada foldernya. Kita coba lihat connect.php, header, index, dan footernya. Nah, seperti ini. Untuk header dan footer ini hanya pelengkap ya. Jadi kita masuk dulu. Nah, untuk header tuh yang ini, yang ini adalah copyright yang di sini. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena di sini ada banyak halaman ya. Kalau saya tidak pisahkan satu-satu, ketika ada perubahan di headernya, misalnya dashboardnya itu ingin dirubah namanya menjadi menu utama, nah itu kan harus merubah satu-satu dari setiap file. Misalnya di sini kan ada file index.php, di transaksi ada transaksi.php. Kita harus merubahnya satu-satu. Nah, jadi saya pisahkan saja header dan footernya. Headernya di sini ya, di header PHP. Jadi ketika ingin merubah menu, misalnya tinggal merubah satu dan semuanya jadi ikut kerubah. Kita coba misalnya dashboardnya itu kita rubah misalnya menjadi menu utama. Kita save, lalu refresh. Nah, di sini sudah menu utama ya, di index.php. Kita coba masuk ke transaksi.php, juga sudah menu utama. Seperti itu. Kita kembalikan lagi. Nah, untuk fungsi yang tadi itu kan ini masuknya indeks PHP ya. Di indeks PHP itu ada selamat datang di Superindo. Ini menggunakan tag HTML H1 ya. Dan ini halo, nama Anda Inky, telah login sebagai admin. Nah, Inky di dan admin diambil dari level user kita. Kan ketika kita daftar itu ada username, password, dan level ya. Jika levelnya officer atau petugas hanya akan menampilkan data master dan dashboard saja. Jika admin akan tampil semua seperti ini. Codingannya itu di header.php kita lihat. Nah, di sini ada menu-menunya ya, ada dashboard, transaksi, tambah stok, data master, lalu barang, supplier, seperti itu. Di form loginnya juga. Nah, di form loginnya juga seperti ini ya, ada untuk username dan password. Nah, ketika kita memasukkan username dan passwordnya itu, si username-nya kita masukkan ke dalam
variabel username dan passwordnya juga kita masukkan ke dalam variabel password ya. Ini menggunakan metode get dan post ya, menggunakan metode post dari form sebelumnya. Untuk penjelasan get dan post itu ada di video sebelumnya, silakan teman-teman tonton terlebih dahulu supaya penjelasan ini dapat teman-teman mengerti. Nah, ketika ininya sudah dimasukkan ke dalam variabel, nah kita manggil dari usernya, dari tabel user di database-nya. Tampilkan semua data dari user, di mana username itu sama dengan username yang teman-teman masukkan tadi, yang untuk login. Nah, setelah itu kita masukkan ke variabel user dengan fungsi MySQL if fake associate ini untuk merubah datanya supaya menjadi array asosiatif ya. Jadi misalnya username-nya itu tadi kan Inky ya. Nah, setelah itu ditampilkan dari user yang username Inky itu dicari passwordnya dan levelnya, diambil semuanya seperti itu. Untuk ini untuk pengecekan saja ya, apakah benar atau tidak, kita bisa hapus. Nah, setelah ini di sini ada pengkondisian ya. Nah, untuk ini juga ada di, supaya teman-teman lebih paham, ada di video sebelumnya yang playlist saya belajar PHP dasar. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu supaya dapat dimengerti. Nah, untuk di sini ada pengkondisian ya. Jika username dari yang kita masukkan tadi di form login tadi sama dengan username dari database dan passwordnya juga sama dari password database, password yang dimasukkan di form tadi ya sama dengan password yang ada di database. Nah, jika kedua ini sama, maka lakukan ini. Ini tuh kita menggunakan $session ya. Sebelum menggunakan session ada fungsi session start terlebih dahulu di sininya. Nah, sama seperti yang di atas, jika teman-teman belum mengerti apa itu session, ada di playlist belajar PHP dasar di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu supaya dapat dengan mudah mengerti. Nah, $session ini kan bentuknya array asosiatif ya. Jadi kita menggunakan session dengan nama loginnya diisi dengan true, kita buat session dengan nama levelnya, masukkan level yang sesuai dengan username yang kita masukkan tadi kan, itu sebagai admin. Nah, kita masukkan ke dalam $session level ini, dan ada username juga, username yang dimasukkan ke situ. Nah, untuk ini chart dan faktur ini untuk transaksi dan tambah stok ya. Ini nanti saya akan jelaskan. Setelah $sesinya diisi, kita diarahkan ke index.php seperti itu. Jika tidak, username atau password salah. Nah, di sini juga ada if iset underscore post login. Oh, ini harusnya session ya. Kita rubah dulu. Nah, jika $session login ada atau true, maka arahkan ke index.php. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya itu untuk mencegah user ketika sudah login lagi. Nah, seperti itu. Jadi ketika user sudah login ya, misalnya kita login seperti ini. Nah, di sini kan ketika login session loginnya di true kan ya. Nah, jadi ketika session loginnya true itu pas masuk ke login PHP ini akan langsung diarahkan ke index PHP. Jadi ketika sudah login tidak dapat mengakses halaman login.php-nya. Nah, akan langsung diarahkan ke sini terus. Begitu juga sebaliknya di session.php di sini. Nah, di sini ada fungsi ya sama. Jadi ketika ini ada bedanya atau false, maka arahkan ke login.php. Maksudnya ketika kita belum login seperti ini, kita masuk ke index.php ya. Ketika enter, nah tidak akan ke sana karena session loginnya belum true. Ketika sudah login baru true. Nah, seperti itu. Ini session loginnya dipanggil di atas ya. Nah, ini. Kita panggil session login, lalu header.php,
lalu kontennya, lalu footernya. Seperti itu. Kita close saja. Nah, mungkin sekian untuk loginnya. Lanjut kita ke menu-menunya, kita coba login dulu. Oh iya, di header ini kan tadi ada data, ada menu-menu yang ditampilkan saat. Nah, menggunakan fungsi if seperti ini ya. Nah, kan tadi levelnya sudah dimasukkan ke variabel session ya, yang array asosiatif. Nah, eh, kodenya itu seperti ini. Nah, jika session levelnya admin, tampilkan transaksi dan tambah stok. Nah, seperti ini. Berarti selain itu ini tidak akan tampil. Misalnya kan level itu ada dua, admin dan officer. Nah, ketika admin tampilkan ini, selain admin tidak ditampilkan. Berarti ketika kita login sebagai officer, ini tidak ditampilkan. Nah, untuk data master ini tidak perlu menggunakan if karena di semua level data master ditampilkan. Nah, untuk laporan transaksi faktur dan user management ini ditampilkannya ketika login sebagai admin ya. Jadi kita tambahkan lagi if seperti ini. Seperti ini. Nah, jika teman-teman belum mengerti apa itu if dan fungsi-fungsi dasar lainnya, teman-teman bisa nonton lagi di video saya sebelumnya di playlist saya yang berjudul tonton. Nah, untuk paling bawah ini ada logout ya. Logout itu kita diarahkan ke logout.php. Kita lihat logout.php. Logout.php. Nah, ini. Nah, ketika masuk ke logout.php itu ada fungsi session destroy ya. Jadi semua $session itu kita hapus. Jadi tidak ada session lagi, kita ulang lagi dari awal. Setelah menghapus semua session, kita diarahkan ke login PHP lagi seperti itu. Kita close dan close. Nah, setelah itu kita coba login. Pertama saya akan menjelaskan dua data master, yaitu barang dan supplier ya. Ini sama saja fungsinya. Nah, di barang ada CRUD, di sini ada create untuk menambahkan data, ada read juga untuk menampilkan data, ada delete dan juga ada edit ya. Kita coba lihat. Untuk barang ini ada 1 2 3 4 file. Kita coba buka semuanya. Nah, yang pertama adalah barang.php, yaitu halaman ini ya. Halaman untuk menampilkan ini. Ini pertama kan kita ini dulu headernya kita panggil dulu menggunakan fungsi require php. Lalu ada judul juga data barang, dan ini ada tambah data. Ketika klik tambah data, kita akan diarahkan ke barang input.php yang ini ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Nah, ini juga untuk menampilkan data. Kita buat query seperti ini. Dan menampilkan data ini juga ada ya di video saya sebelumnya pada playlist belajar PHP dasar. Mudah sekali untuk dipahami. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu supaya saya di sini tidak banyak menjelaskan. Ini juga nanti ada penjelasannya di video tersebut sebelumnya. Nah, kita lihat untuk barang inputnya seperti ini. Ada form, kode barang, nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, dan stok. Nah, ini untuk simpan. Nah, lalu ini juga kan ada tambah data ya, tambah data juga. Silakan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, ini adalah ada fungsi input barang ya. Input barang tuh nah ada di connect.php ini. Nah, di sini input barang dengan parameter data. Lalu ada variabel-variabel, kita buat variabel lalu masukkan query-nya. Lalu mengembalikan nilai ininya. Semua yang ada di video saya sebelumnya. Saya yakin, saya jamin pasti
teman-teman sudah paham di sini ya untuk metode CRUD ini. Dan juga ada barang update sama ya seperti video saya sebelumnya juga. Untuk update-nya kita menggunakan ini fake assoc untuk merubah menjadi array asosiatif. Nah, di sini kan ada session.php juga untuk mencegah tadi kita belum login tapi bisa mengakses barang update ya. Seperti ini, dan ada barang hapus juga sama seperti video saya sebelumnya. Silakan teman-teman pelajari. Kita coba close semua. Nah, yang kedua ada data master supplier ya. Nah, data master supplier ini sama seperti barang tadi, hanya beda nama kolom-kolomnya saja dan juga beda database juga. Nah, untuk selanjutnya ada transaksi ya. Nah, ini sedikit berbeda. Kita coba lihat transaksi.php. Transaksi cetak, hapus, reset, selesai. Nah, kita buka di sini. Nah, yang pertama ini ada sama seperti yang lainnya, kita load dulu session dan connect.php-nya. Kita membuat variabel sum ya, itu nilainya 0 atau value-nya 0 untuk total ini. Nah, di bawahnya kita membuat MySQL query seperti ini. Select bintang from barang, jadi kita ini untuk menampilkan semua barang ya. Nah, di sini variable session chart ya. Nah, itu untuk memasukkan si data ininya, data barang-barangnya. Nah, di sini itu untuk menambahkan atau menjumlahkan totalnya. Nah, jadi ada perulangan di sini. Dari session chart itu, nah kita dari $sum ini kita tambahkan dengan kuantitinya dikali harga. Misalnya barangnya itu seblak, harganya 5.000, beli 5 ya. 5 kali 5.000 jadi kan 25.000. Kita tambahkan kepada $sum yang 0 ini. Nah, jika masih ada misalnya yang lain, makroni misalnya harganya 5.000, beli 2 kan 10.000. Nah, ditambahkan lagi, tadi kan udah 25.000. Nah, ditambahkan lagi terus ke $sum jadi 35.000 dan seterusnya. Nah, ini untuk tambah transaksinya ya, atau untuk menambahkan barangnya. Untuk mengecek stok juga bisa ini. Nah, di sini ada untuk menampilkan barang, ada select option. Nah, ini ada SQ makroni taruh. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada select. Nah, di sini ada option, pilih barang. Ini untuk cuman tulisan doang di sini. Nah, di sini kita menampilkan data ya menggunakan for each. Untuk value-nya kita masukkan kode barangnya dan nama yang akan ditampilkan di sini. Ini kita tampilkan nama barangnya. Ini kode barang dan nama barang ini kita ambil namanya dari database ya. Dan untuk variabel data ini kita ambil dari sini. MySQL query select bintang from barang. Jadi tampilkan semua barang ya. Dan yang selanjutnya ada yang kedua ada input. Ini untuk quantity number, lalu ada button tambah ya. Nah, ketika tambah ini ditekan ini ya, jika tombol tambah transaksi ditekan, jalankan fungsi transaksi dari $post. Kita lihat fungsi transaksi di sini. Transaksi, nah ini kita lihat fungsi transaksi di sini. Nah, tadi kan kita memasukkan dua form ya. Ini untuk barangnya, kode barang dan quantity. Nah, pertama kita akan load dulu variabel count-nya, lalu kita masukkan kode barang dan quantity-nya ke dalam variabel yang kita buat. Setelah itu kita menampilkan dulu barang yang dibeli tersebut. Kan yang masuknya cuma kode barang, tidak ada harganya. Nah, kita ambil dulu datanya. Nah, misalnya ini kan es krim, kodenya itu 0001. Nah, kita ambil tuh, tampilkan
data dari barang di mana kode barangnya sama dengan dolar kode yang tadi kita masukkan. Setelah itu masukkan ke dolar variabel B, dijadikan menjadi array asosiatif seperti itu. Nah, ini untuk mengecek stok ya. Nah, jika kuantitinya itu lebih besar dari stok yang ada di data master, nah berhentikan fungsi ini. Nah, ketika fungsi berhenti itu, nah tampil seperti ini, stok barang tidak mencukupi. Buat array ya, array asosiatif juga, ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita masukkan kode dari kode barang, kita masukkan nama barang, jenis barang, harganya kita masukkan ke dalam array asosiatif dari barang ya. Nah, setelah itu dari si variabel barang ini kan array asosiatif, kita masukkan lagi ke dalam variabel session dari chart. Jadi dua tingkat ya arraynya. Jadi ada array dalam array seperti itu. Jadi ini tuh masuk ke array session chart, masuk lagi ke dalam arraynya di sini nih. Berarti seperti itu. Nah, kenapa tidak langsung barang saja? Nah, karena session ini ketika kita berpindah-pindah halaman itu tidak akan berubah ya. Berbeda dengan dolar barang ini hanya berfungsi di halaman itu saja. Di halaman lain ini sudah tidak ada. Jadi kita masukkan ke sini. Setelah itu kembalikan ini yang ada perubahan di database atau tidak. Nah, kita coba masukkan. Nah, sudah masuk ke variable sessionnya ya. Seperti ini. Nah, ini ada fungsi hapus juga. Hapus transaksi ya, hapus ininya saja satu kolom. Nah, untuk hapus satu kolom ini ada di sini ya. Nah, ini transaksi hapus .php. Kita ambil kodenya, kode transaksinya. Nah, di sini adalah fungsi untuk menghapus dari hanya satu kolom saja. Misalnya kita punya dua. Nah, seperti ini. Ada es krim dan taro, kita tidak ingin membeli es krim, kita hapus saja. Nah, tinggal taro ya. Nah, lalu ada transaksi reset. Reset ini untuk menghapus semua. Kita taruh misalnya sebelah kita membeli 4 seperti ini. Kita beli es krim juga 5 ya. Kita akan menghapus semua. Klik tombol reset. Nah, di tombol reset ini kita menindih ya atau memasukkan data dari session chart. Datanya apa? Datanya kosong seperti ini. Jadi data-data ini tuh hilang karena tertindih dengan data kosong ini. Kita coba reset. Nah, jadi hilang semua ya. Setelah itu ketika kita selesai bertransaksi, kita coba makaroni dan es krim misalnya. Totalnya ada di sini, kita masukkan ininya. Total yang pembayarannya 30.000 misalnya, kita klik submit. Lagi ini ada input yang tersembunyi, yaitu input yang berisi ini ya, dari jumlah ini untuk dimasukkan nanti ke database, jumlah pembayarannya atau jumlah yang harus dibayarnya. Lalu ada bayarnya, yaitu untuk uang dari pelanggan, dan ada buttonnya submit. Dan di sini juga ada read confirmnya, yakin data sudah benar, barangkali kepencet atau bagaimana. Nah, setelah itu ketika tombol ini dipencet kan ininya formnya itu actionnya ke transaksi selesai ya. Jadi kita pindah ke transaksi selesai di sini. Nah, yang pertama dilakukan adalah seperti biasa meload decision dan connect.php-nya. Nah, di sini kita masukkan totalnya atau total semua ininya ya. Semua pembayaran dan bayarnya juga yang 30.000 ini. Nah, nama kasirnya juga kita ambil dari session username tadi yang kita buat saat login ya, dari username-nya. Dan ini dolar nomor ini kita manggil fungsi random dari angka 1111 sampai 999. Ini untuk kode uniknya.
dan kembali itu untuk kembaliannya ya, yaitu dolar bayar. Nah, ini dikurangi total ya. Nah, untuk tanggalnya juga kita panggil fungsi date. Kan seperti itu saja. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan. Kita ini menampilkan dari si keranjangnya dari chart tadi. Kita masukkan kode barangnya itu, kode yang dari chart itu kita masukkan ke variabel kode barang. Lalu kita tampilkan barang-barangnya. Nah, setelah kita tampilkan barangnya, kita perbarui ininya, stoknya ya. Jadi si quantity ini kan, nah ini kan ada kodenya, ada quantity juga. Nah, ketika kita klik submit, kita ambil quantity-nya, gunakan untuk menampilkan barang yang ada di data master. Setelah itu quantity yang ada di data master kita ambil juga, kita kurangi dengan quantity yang di sini. Nah, setelah itu kita update, menjalankan query update. Nah, ini untuk berfungsi untuk mengurangi stok yang ada di data master seperti itu. Ini juga perulangan ya, jadi tidak hanya dijalankan sekali. Jika barangnya di sini ada 2 kali, berarti dijalankan juga 2 kali. Nah, setelah selesai ini mengurangi stok, di sini ada query juga. Kita masukkan ke tabel transaksi. Values-nya itu yang pertama kan ID transaksi yang auto increment, jadi kita berikan dulu seperti ini. Lalu nomor randomnya, total, bayar kembali, tanggal, jam, dan nama kasir. Ini sesuai database saja ya. Nah, di sini itu kita langsung ambil ID transaksinya. Ini fungsi untuk mengambil ID transaksi. Nah, untuk apa? Nah, ini untuk dimasukkan ke dalam transaksi detailnya. Nah, ini kan transaksi ini hanya memiliki data nomor randomnya, total bayarnya, kembali, tanggal, dan nama kasirnya. Tidak ada data-data barangnya, seperti itu. Nah, setelah ini masuk, kita ambilkan ID transaksinya, kita ambil, lalu kita menggunakan perulangan lagi seperti ini. Kita mengulangi lagi dari keranjangnya ya. Kita tambahkan kode barang, harga dari setiap barangnya, dan quantity dari setiap barangnya hanya 3, dan totalnya itu harga dikali quantity. Kita itu mengambil pertama kode barang. Nah, ini tidak diperlihatkan kode barangnya ya. Lalu harganya ini 5.000, lalu kuantitinya ini 3, dan jumlahnya 15.000 seperti itu. Setelah itu masukkan ke dalam tabel transaksi detail dengan valuesnya 0. Nah, ini ID transaksi. Ini 0 itu ID transaksi detailnya ya. Terus ada ID transaksi, lalu kode barang, lalu ada quantity dan totalnya. Ini untuk pencetakan struk. Nah, setelah itu kita kosongkan lagi keranjangnya. Setelah dikosongkan lagi, kita masuk ke halaman transaksi cetak.php dengan ID-nya ID transaksi. Jadi ID transaksi kita masukkan ke variabel get dari ID. Kita coba, oke, seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ke halaman transaksi cetak. Kita lihat transaksi cetak. Nah, di sini ada PHP hanya untuk mengambil ID ya. Seperti ini. Ada menampilkan judul transaksi berhasil, dan ada 2 button untuk kembali dan juga untuk print stroke. Nah, untuk kembali kita arahkan saja langsung ke transaksi.php. Nah, untuk print itu kita alihkan ke transaksi stroke.php dengan ID-nya yang di sini nih, yang tadi ID transaksi kita tambahkan. Kita coba klik print. Nah, di sini sudah ada stroke-nya. Menambahkan tab baru ya. Jadi ininya beda tab gitu, enggak sama. Untuk kembali seperti ini, masuk lagi ke menu transaksi. Nah, ini struknya itu kita lihat transaksi struk. Nah, ini transaksi struk. Kita tampilkan transaksi dan masukkan ke ini ya, variabel array, karena hanya ada satu data. Nah, untuk transaksi detail kan dari satu transaksi, di dalam tabel transaksi detail itu ada banyak data.
ini for each, jadi perulangan karena ada banyak data. Untuk yang transaksinya itu hanya satu data atau satu baris data, jadi hanya menggunakan dijadikan variabel asosiatif saja. Di sini ditampilkan untuk desainnya bisa diganti-ganti atau gimana teman-teman supaya lebih menarik daripada ini ya. Ini juga masih default jalannya. Untuk alamat yang belum ada, ini kode unik yang tadi. Ini untuk menampilkan nama kasir, ini ID-nya, ini tanggal, ini barang-barangnya, total, bayar dan kembalinya. Seperti itu. Kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada menu tambah stok. Untuk menu tambah stok juga sama ya. Sama mirip sekali dengan transaksi ini, cuman bedanya di form ini tambah cara menampilkan ini itu sama seperti ini ya. Nah, ini sama saja, mungkin tidak perlu saya jelaskan. Setelah itu ada laporan juga, laporan transaksi. Nah, ini transaksi ini kita buat pas tadi ya ini. Ini hanya menampilkan dari tabel transaksi saja, seperti yang data master, hanya untuk menampilkan saja. Ditampilkan itu ID-nya, lalu nomornya, total, bayar, kembali, tanggal, dan nama kasir. Nah, ini ada print atau cetak struk. Ini sama seperti tadi, untuk kita arahkan ke ini ya. Kita coba lihat transaksi laporan. Nah, ini hanya menampilkan data seperti biasa. Nah, di sini ada button untuk struk ya. Transaksi struk kita arahkan ke transaksi struk dengan ID dari ID transaksinya. Seperti itu. Nah, ketika kita klik sama seperti tadi ya, untuk melihat struk saja. Setelah itu bisa refresh juga, gunanya untuk ketika kita ini kan ada cari 65822 seperti ini. Ketika kita klik cari, maka akan tampil seperti ini. Nah, tombol refresh ini gunanya untuk menampilkan lagi semua data seperti ini. Untuk laporan faktur juga sama. Ya, dan yang terakhir ada user management. Ini untuk mengelola user ya. Untuk mengelola yang buat login itu. Kita coba lihat user. Nah, ini user input, update, user hapus. Ini sama seperti biasa ya. Cuman user ini bedanya di fungsinya itu ada fungsi tambahan. Kita cari user. Kita masuk ke sign up atau daftar. Nah, ada username, password, dan level ya. Nah, kita masukkan ketiga itu ke dalam sebuah variabel. Nah, kita sebelum itu cek dulu seperti ini. Tampilkan semua data dari user, di mana username-nya sama dengan username yang didaftarkan. Nah, ketika ininya ada atau ketika username-nya sudah ada yang daftar, nah kita tampilkan alert username telah digunakan dan return false untuk memberhentikan fungsi ini. Jadi tidak bisa username-nya sama ya. Nah, ini untuk fungsi if ini untuk membatasi username-nya supaya tidak sama. Nah, jika tidak ada, ini akan dilewat. Nah, langsung masuk ke query. Query-nya itu memasukkan data ke dalam user, values-nya username dan password dan levelnya. Seperti itu. Untuk delete juga sama, menggunakan metode CRUD. Update juga sama. Ini transaksi tadi, faktur juga sama seperti transaksi ya. Cuman bedanya faktur ini session faktur ya. Bukan session chart lagi. Kalau misalnya kita menggunakannya sama session chart semua, nanti logika. Nah, di tambah stok juga karena sama session chart ini masih ada tampil data. Nah, tapi ini udah beda ya. Ini udah pakai session faktur dan ini menggunakan session chart. Kita hapus lagi. Nah, nah ini juga ada tampil inky ya, seperti ini sesuai dengan nama yang kita masukkan. Itu menggunakan
session juga, variable session. Kita coba lihat di headernya, mana header. Nah, header. Nah, ini kita tampilkan session dari username seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman paham. Barangkali ada yang terlewat oleh saya untuk dijelaskan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan juga barangkali ada yang belum mengerti, silahkan juga bisa tulis di kolom komentar. Saya harap semuanya mengerti ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum